Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah. Saya sekolah di STAI Al-Kifayah Riau, semester 1, jurusan PGMI, lokal D24, daring. Langsung saja saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Ragam Bahasa dalam Dunia Kerja, Analisis Penggunaan Bahasa dalam Komunikasi Bisnis. Langsung saja saya akan membuka makalah saya. Yang diberikan oleh dosen pengampu saya, Bapak Mas Puri. Saya diberikan judul tentang ragam bahasa dalam dunia kerja, analisis penggunaan bahasa dalam komunikasi bisnis. Pengetikan makalah menggunakan komputer dan fonts penulisan makalah menggunakan Times New Roman. Size kalau cover itu 14, kalau tentang makalah itu size-nya 12. Tinta hitam dan marginnya margin batas tepi penulisan makalah itu margin atasnya ada 4 cm, margin bawahnya itu 3 cm, margin kirinya 4 cm, margin kanannya itu 3 cm. Judul disusun secara rata tengah dan diketik dalam spasi tunggal. Pakai huruf besar seperti ini. Judulnya Ragam Bahasa dalam Dunia Kerja, Analisis Penggunaan Bahasa dalam Komunikasi Bisnis. Logonya STAI Al-Kifayah Riau. Dosen pengampu saya yaitu Bapak Mas Puri MPD. Disusun oleh saya sendiri atas nama Nur Halimah. NIM 1238.22.1441. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah PGMI. Sekolah di STAI Al-Kifayah Riau. Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Kifayah Riau tahun 1445 Hijriah, 2024 Masehi. Itu lembaran pertama, cover. Lembaran kedua itu kata pengantar. Kata pengantarannya isinya yaitu bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya untuk menyelesaikan makalah ini, dan juga salawat atas baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat di akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu ialah Bapak Mas Puri MPD. Meskipun makalah ini belum sempurna sepenuhnya, kami berharap semoga laporan ini bisa menjadi acuan dan pegangan bagi pembaca, dan kami juga berharap kepada pembaca agar memberi kritik dan saran yang mendukung untuk makalah ini. Pembuatannya yaitu Pekanbaru, 3 Desember 2024.
halaman ketiga isinya daftar pustaka, kata pengantar titik pertama, daftar isi titik kedua. Bab 1 pendahuluan itu nomor 1, A latar belakang itu titik 1, B rumusan masalah itu halaman 4, yang C tujuan penulisan itu halaman 4, D manfaat penulisan itu kertas nomor 5. Bab kedua itu pembahasan. Nomor 6, A pengertian bahasa Indonesia itu halaman 6. Yang B konsep ragam bahasa itu halaman nomor 8. Yang C komunikasi bisnis itu nomor 11. D penggunaan bahasa Indonesia yang efisien dalam komunikasi bisnis itu halaman 12. Yang E peran bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dalam bisnis internasional itu halaman 12. Yang V tantangan dihadapi dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi bisnis internasional itu halaman 14. Yang G konsep bahasa sebagai modal linguistik itu halaman 16. Yang H peran perkembangan teknologi digital dalam memengaruhi penyebaran dan penggunaan bahasa Indonesia dalam bisnis internasional itu halaman 17. Bab ketiga itu penutup halaman 19. A kesimpulan itu halaman 19. Yang B syaran itu halaman 20. Yang terakhir daftar pustaka itu halaman 21. Langsung saja kita masuk ke bab 1 pendahuluan. A latar belakang. Latar belakangnya sudah memiliki catatan kaki. Halimah mencari referensinya di Google Scholar. Pendapat orang lain di latar belakang sudah memiliki catatan kaki. Lanjut. Nomor 2 juga sudah memiliki catatan kaki atau jurnal orang lain. Latar belakang itu ada 1-5 jurnal yang saya ambil di Google Scholar sampai 6. Yang B rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada A sampai H. Yang pertama itu apa pengertian bahasa Indonesia. Yang kedua bagaimana konsep ragam bahasa. Yang ketiga bagaimana komunikasi bisnis. Yang keempat, bagaimana pengguna bahasa Indonesia yang efisien dalam komunikasi bisnis. Yang kelima, itu bagaimana peran bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dalam bisnis internasional. Yang keenam, apa tantangan yang dihadapi dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi bisnis internasional. Yang ketujuh, bagaimana konsep bahasa sebagai modal linguistik. Yang kedelapan, yaitu apa peran perkembangan teknologi digital dalam mempengaruhi penyebaran dan penggunaan bahasa Indonesia dalam bisnis internasional. Yang C, tujuan penulisan.
Ya, tujuan penulisan itu ada 8. Lanjut yang D, manfaat penulisan. Manfaat penulisan, adapun manfaat dari penulisan makalah ini diharapkan bermanfaat untuk penulis sendiri dan juga diharap bermanfaat untuk pembaca dalam mencari sumber ilmu. Itu dah halaman kelima. Lanjut bab kedua, pembahasan. Pembahasannya yaitu yang A, pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bagian dari ragam ilmiah yang digunakan dalam menciptakan karya ilmiah seperti tulisan sebagai bahasa yang digunakan dalam memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempatnya, maka diharapkan menjadi sebuah media yang efektif dan komunikasi, baik secara tertulis maupun lisan. Hal ini dilihat dari karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama, cendekia. Yang B, yang nomor 1 cendekia. Yang kedua, lugas dan jelas. Yang ketiga, bertolak dari gagasan. Yang keempat, formal. Yang kelima, objektif. Yang keenam, ringkas dan padat. Yang ketujuh, konsisten. Catatan kaki yang ke-8 masih sama, dicari di Google Scholar, jurnal orang lain. Yang B, konsep ragam bahasa. Bahasa adalah sebuah ilmu yang akan memberi pengetahuan tentang cara berkomunikasi dengan makhluk hidup. Ini perlu diperhatikan penggunaan kaidah sesuai dengan norma bahasa yang berlaku. Yang A, ragam bahasa berdasarkan media atau sarana. Ini catatan kaki 10. Yang ke-10. Catatan kakinya itu ses kecil 9 sampai 10. Lanjut B, ragam bahasa berdasarkan penutur. Ada 2. Ragam bahasa berdasarkan daerah disebut ragam daerah, logat dan dialek. Yang kedua itu ragam bahasa berdasarkan pendidikan penutur. Yang C, ragam bahasa berdasarkan sikap penutur. Yang D, ragam bahasa menurut pokok persoalan atau bidang pemakaian. Yang C, komunikasi bisnis. Ini sudah catatan kaki yang ke-11. Dari Bapak Santoso. Yang lanjut D, yang keempat, penggunaan bahasa Indonesia yang efisien dalam komunikasi bisnis. Itu catatan kaki yang ke-13. Jurnal di Google Scholar. Yang E, peran bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dalam bisnis internasional. Itu sampai lanjut halaman 13 sampai halaman catatan kaki yang halaman 14. Yang V, tantangan yang dihadapi dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi bisnis internasional. Lanjut. Ini sudah halaman 15. Lanjut halaman 16. G, konsep bahasa sebagai modal linguistik. Itu sudah 15. Catatan kaki. Sudah halaman 16. Yang H, itu peran perkembangan teknologi digital dalam mempengaruhi penyebaran dan penggunaan bahasa Indonesia dalam bisnis internasional. Halaman 17.
Itu bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, interaksi, dan mengidentifikasi. Kebanyakan orang belajar lebih dari satu bahasa. Seseorang mungkin dapat mengetahui dan atau belajar dua bahasa atau lebih dari permulaan hidupnya. Itu sudah halaman 17. Lanjut catatan kaki yang ke-16. B. Bab ketiga, penutup. A. Kesimpulan. Dalam pendahuluan tergantung gambaran mengenai perkembangan ragam bahasa, kualitas layanan publik dari masa lampau hingga saat ini. Awalnya pelayanan publik ditandai dengan kesulitan akses dan kualitas yang rendah. Namun dengan adanya reformasi birokrasi dan perbaikan sistem, kualitas layanan telah meningkat. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti ketidaksetaraan dalam aksesibilitas dan masalah dalam penggunaan bahasa. Lanjut, itu sudah halaman 19. Lanjut, itu B, saran. Demikian makalah ini kami susun dan semoga bermanfaat untuk menambahkan khazanah keilmuan kita. Kritik dan saran yang membangun, kami berharap untuk perbaikan menyusun makalah ini. Inilah daftar pustaka yang saya cari di Google Scholar, jurnal orang lain atau pendapat orang lain, halaman 21 sampai halaman 22. Sekian presentasi makalah saya. Jika Halimah mempunyai banyak masalah, mohon dimaafkan karena Halimah masih belajar pembuatan makalah sampai presentasi berakhir. Karena kebenaran hanya dari Allah, kesalahan dari saya sendiri. Sekian presentasi makalah saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.